Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus selalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam kebiasaan kita, masyarakat di Indonesia, keberadaan para imam, para suster itu cukup dihargai, ya sangat dihargai. Kalau ada imam, suster, mampir ke rumah, main ke rumah, kunjungan ke umat atau ke wilayah, ke lingkungan gitu, rasanya itu suweneng gitu, seperti dikunjungi Tuhan Yesus. Walaupun bahaya juga kalau dikunjungi Tuhan Yesus ya. Tapi posisi dan peran imam itu masih mempunyai kedudukan yang cukup dihargai oleh para umat. Namun tidak begitu dengan mereka, para imam, suster yang berkarya di luar. Yang pernah saya dengar ceritanya, ini saya tidak pernah mengalami tapi saya pernah mendengar ceritanya. Jadi kalau di Roma, di Italia itu ada kebiasaan sebelum Natal dan sebelum Paskah itu para imam datang mengunjungi rumah dari masing-masing umatnya untuk memberi berkat. Memberi berkat itu menciprati air di rumah-rumah umatnya, karena rumahnya itu kalau di sana kebanyakan bertingkat,
bertingkat itu artinya di dalam apartemen-apartemen begitu. Maka ya romonya biasanya di depan pintu di bagian paling bawah, mencet bel dulu, ting tong. Terus biasanya ditawari. Karena ini sebuah tradisi, maka ya setiap tahun akan mengalami hal itu. Maka seorang imam akan membawa air dengan aspergilnya, kemudian datang ke rumah-rumah untuk menawari. Rumahmu mau diberkati atau enggak? Gitu. Kalau Bapak Ibu menerima kesempatan seperti ini, pasti jawabannya adalah mau, rumah saya paling dulu gitu ya. Kalau di Indonesia. Kalau di sana ditolak Bapak Ibu. Enggak, pulang saja kamu. Aku tidak punya waktu untuk itu gitu. Dan ya dengan perasaan tertolak ini, seorang imam mencet bel yang lain. Ting tung, mau diberkati rumahnya. Dan penolakan itu terjadi beberapa kali, bukan hanya sekali dua kali di satu rumah atau dua rumah, tapi di kebanyakan rumah begitu. Gimana rasa tertolak itu sangat tidak mudah untuk diterima. Para imam yang datang dari latar belakang kebudayaan Indonesia ini yang memiliki penghargaan cukup tinggi terhadap peran seorang imam, itu sempat ada yang merasa sakit hati. Aku ini datang ke sini susah-susah, keliling dari satu rumah ke rumah yang lain, sampai di situ ditolak, dan sebagainya, dan sebagainya. Perasaan itulah yang akan sering dialami oleh para misionaris. Kalau hari ini kita merayakan Hari Minggu Misi Sedunia, kita mau mengingat dan menyadari kembali bahwa kita ini para misionaris Tuhan Yesus. Kita ini misionaris Allah. Perasaan dihargai, perasaan dihormati itu memang menyenangkan. Seperti para rasul Yakobus dan Yohanes yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan, saya kalau baca kitab suci ini muangkel juga sama Yakobus dan Yohanes. Kami harap kamu memenuhi keinginan kami ini. Ini kayak kita kalau doa suka minta Tuhan sambil mengacungkan pisau gitu ya. Ayo, penuhi kemauan saya dalam doa-doa saya gitu. Yohanes dan Yakobus melakukan hal yang sama. Tuhan, semoga kamu memenuhi apa yang kami minta daripadamu. Apa yang kamu minta? Duduk di sebelah kiri dan kananmu. Perasaan dihormati, perasaan dihargai itu seringkali menyenangkan. Siapa yang tidak senang jika dihargai dan dihormati, diposisikan tinggi oleh orang lain. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau jika kelompok 12-nya ini, kaum elitnya ini, kelompok yang terdekat dari dia ini, punya motivasi yang tidak baik dalam mengikuti dia. Punya motivasi yang tidak baik untuk menjadi seorang misionaris. Maka dia mencontohkan, dia meminta bahwa kalau kamu mau menjadi pengikutku, kamu harus siap menjadi seorang pelayan. Dan Tuhan Yesus juga melakukan hal itu di dalam dirinya. Tuhan Yesus enggak hanya berkata-kata dengan mulutnya saja, enggak hanya khotbah seperti saya ini, tetapi Tuhan Yesus menunjukkan dengan sikap hidupnya, dengan pilihan-pilihan hidupnya. Dia tidak pernah mau dihargai dan dihormati karena apa yang dia lakukan. Kalau mau disanjung-sanjung, Tuhan Yesus biasanya apa? Setelah melakukan segala hal baik di dalam dirinya, dia pergi ke atas gunung dan berdoa kepada Tuhan Allah. Enggak pernah membanggakan apa yang dia lakukan. Dan dia ingin para muridnya, para rasulnya memiliki hati yang sama, memiliki motivasi yang sama untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, untuk menjadi para misionarisnya di tengah dunia.
Dia tahu bahwa nanti setelah aku pergi, setelah aku naik ke surga dan Roh Kudus akan datang untuk menemani kalian, kalian akan mengalami kesulitan ini. Maka sebelum aku pergi, aku akan menyiapkan hatimu itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, jika Tuhan Yesus menyiapkan kelompok 12-nya ini untuk menjadi seorang pelayan, untuk menjadi seorang misionaris yang punya hati sebagai seorang pelayan, kita pun diajak untuk melakukan hal yang sama, bahkan sejak kita dibaptis. Tidak perlu ada seorang pun yang mengutus kita untuk menjadi seorang misionaris. Ketika kita menerima iman kepada Yesus, ketika kita dibaptis, pada saat itu juga kita dilantik sah 100% menjadi seorang misionaris Tuhan Yesus, menjadi seorang misionaris Allah. Maka semangat seorang misionaris juga harus kita miliki di dalam hidup kita. Tekun, terus berharap, walaupun sulit, walaupun tidak mudah, walaupun ditolak, walaupun dinyinyiri orang, walaupun dikata-katai, enggak peduli, enggak ngurus, yang penting terus jalan, yang penting terus berharap, terus beriman, terus melakukan kehendak Tuhan, tulus dan tidak mudah kecewa. Karena hati seorang misionaris, hati seorang pelayan adalah hati yang mencintai. Kalau sudah cinta, itu tidak pernah mengharapkan imbalan. Semoga semua sepakat dengan saya. Kalau cinta itu meminta imbalan, maka itu bukan cinta. Yang namanya cinta itu tulus, yang namanya cinta itu memberi dan tidak pernah berharap untuk menerima kembali. Maka apa yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita? Bunda Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan bahwa lakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Maka mari kita menghayati segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari dalam kerangka menjadi seorang misionaris Tuhan Yesus. Aku Bapak, maka bagaimana caranya aku sebagai seorang Bapak melakukan tugas misiku sebagai seorang Bapak? Aku ibu, maka bagaimana caranya aku sebagai seorang ibu melakukan tugas misiku sebagai seorang ibu? Aku seorang pekerja, bagaimana caranya aku yang bekerja dalam komunitas yang begitu plural di dalam karya tugasku sehari-hari menjadi seorang misionaris dalam melakukan itu semua? Mewartakan Tuhan Yesus dengan rendah hati, mewartakan Tuhan Yesus dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh harap, dengan hati yang penuh iman. Apakah hal ini mudah untuk dilakukan? Tentu tidak. Tetapi Roh Kudus akan selalu menemani kita. Terkhusus hari ini di dalam hari Minggu Misi Sedunia yang ke-98, secara khusus kita mau berdoa bagi karya misi di seluruh dunia. Bagi saya ini cukup penting bagi kita untuk mengembangkan kepekaan bahwa kita masih perlu untuk terus mengembangkan semangat misi ini, berdoa bagi karya misi di seluruh dunia. Bagi para imam, para suster, awam yang juga terlibat dalam karya misi dimanapun mereka berada, kita berdoa bagi perjuangan hidup mereka. Tidak mudahnya bermisi, tidak mudahnya ditolak, tidak mudahnya berkorban, dan kita berdoa bagi mereka. Selain kita berusaha menghayati hidup kita sebagai seorang misionaris, kita juga berdoa bagi para misionaris di seluruh dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, minggu ini kita diajak untuk menyadari diri sebagai seorang misionaris yang walaupun seringkali tidak dihargai dan tidak dihormati, kita diminta untuk tetap tulus mencintai tanpa memohon pamrih, tanpa meminta sesuatu pun dikembalikan kepada kita. Dan semoga kita dapat menghayati hal itu dengan sebaik-baiknya dalam hidup kita sehari-hari. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.